Buat kami senantiasa memandang wajah-Mu Tuhan. Buat kami senantiasa mengejar yang ilahi Tuhan. Buat kami senantiasa mengedepankan, memprioritaskan Engkau sebagai yang terutama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Buat kami dipenuhi dengan kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Beracaralah sepenuhnya di tengah-tengah kami Tuhan. Kami undang kehadiran-Mu Tuhan. Kami undang perkenanan-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan. Biar setiap firman yang dibagikan sore hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan buat setiap kami di dalam Engkau Tuhan. Biar Engkau dapati kami setia bersama dengan Engkau sampai akhir Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami, ini cinta kami, ini hidup kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Oke, kita sudah memasuki tema yang baru. Kita sudah memasuki bulan yang baru. Gak kerasa ya saudara ya, udah masuk bulan keempat di tahun ini. Sudah masuk di bulan April. Dan kita di bulan ini mendapatkan sebuah tema yang menarik menurut saya, yaitu tentang loyalitas. Ya. Buat saya, tidak ada kata untuk berhenti dan menyerah kalau berbicara tentang loyalitas. Tetapi loyalitas juga selalu berkata dan berarti mengenai kesetiaan. Bisa berarti mengenai komitmen kita dengan Tuhan. Bisa berarti tentang tanggung jawab yang besar yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama buka untuk ayat tema bulan ini, yaitu di Amsal 3. Ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kita mau sama-sama baca dengan suara yang keras, boleh dibantu ditampilkan. Amsal 3 ayat yang ketiga sampai yang keempat. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ketika saya membaca tentang ayat ini, ayat tema bulan ini, saya melihat sebuah perintah yang menarik ya. Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Kalau kita mengalungkan kalung dalam hidup kita, otomatis kemanapun kita pergi pasti kalungnya ikut, betul ya? Gak mungkin ketika kita di rumah, jarang banget orang copot pakai, copot lagi, pakai lagi, copot lagi, pakai lagi, enggak. Tetapi kemanapun kita pergi, dikatakan dalam firman-Nya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Artinya apa saudara? Jangan jauh dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan penuh dengan kasih dan setia buat setiap kehidupan kita. Tanpa Tuhan, saudara, hidup kita tuh gak ada apa-apanya. Buat saya, sampai hari ini saya masih ada, masih bisa berdiri di tempat ini, masih bisa bernafas. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Jadi sekali lagi dikatakan di ayatnya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Sebuah perintah buat setiap kita. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ketika kita berbicara tentang kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia, ini berbicara tentang favor of God and man. Pernah saudara dengar tentang kata-kata itu? Perkenanan Tuhan dan manusia. Yang menjadikan seorang pribadi itu pribadi yang berbeda dari orang-orang lain. Banyak anugerah Tuhan, banyak kasih karunia dalam hidupnya. Contohnya misalnya, kalau diukur secara manusia, mungkin orang ini gak mungkin mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan.
Atau mungkin tidak akan bisa menjadi pribadi A yang sangat diberkati. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena perkenanan Tuhan, favor of God turun dalam hidupnya, banyak kemudahan demi kemudahan, banyak terobosan demi terobosan yang Tuhan berikan sehingga orang itu di level up sama Tuhan. Dinaikkan ke sebuah tingkatan yang baru. Yang seharusnya kalau secara manusia hitung-hitungan yang gak masuk, tapi anugerah Tuhan banyak memampukan hidupnya untuk berada di posisi tersebut. Itu adalah favor of God, favor of man. Mungkin ketika engkau dalam bisnis, mungkin ketika engkau dalam sekolah, dalam lingkungan, dalam sekuler mungkin. Orang-orang mungkin akan berkata, oh ada sesuatu yang berbeda ya dalam hidupmu. Banyak orang yang menyukai engkau, banyak orang yang mengasihi engkau. Sehingga apa yang engkau kerjakan diberi kemudahan sama Tuhan. Dan ketika kita menerima favor of God and man, kita menjadi orang-orang yang dibedakan sama Tuhan. Kalau saudara ikut di doa pagi, di deklarasi atau di setiap doa-doa selalu dikatakan, biar bangsa ini menjadi bangsa yang dibedakan. Kenapa? Karena selalu ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau memang di negara-negara lain atau memang sudah diperkirakan akan terjadi sesuatu, tetapi karena doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, menahan setiap bencana alam dan rekayasa Tuhan yang sempurna, campur tangan Tuhan ada untuk Indonesia. Yang mungkin memang dulu diperkirakan akan terjadi gelombang panas misalnya atas Indonesia. Tapi dengan rekayasa Tuhan, semuanya Tuhan kendalikan dan jadi baik bagi bangsa ini. Itu adalah contoh yang dibedakan. Nah, saya percaya bahwa ketika kita hidupi tema bulan ini bersama dengan Tuhan, ada kasih dan setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang dibedakan. Yang dipenuhi oleh favor of God and man dalam setiap kehidupan kita. Kita mau masuk lebih dalam. Arti dari loyalitas. Arti dari loyalitas adalah gabungan antara kesetiaan dan komitmen. Ketika kita berjanji, berikrar sama Tuhan, tetapi bukan hanya keluar dari perkataan, tetapi perbuatan kita pun berkomitmen dan bertanggung jawab, itu adalah sebuah loyalitas. Loyalitas juga memiliki arti tentang keteguhan, kesetiaan dalam setiap tantangan. Percayalah saudara bahwa loyalitas itu tidak dapat diuji ketika kita baik-baik aja. Loyalitas itu diuji ketika kita masih dalam tantangan. Ketika kita ada dalam proses kehidupan, loyalitas itu baru mulai teruji. Dan saya sadari bahwa di belakang loyalitas yang mendasari itu semua adalah sebuah kasih. Tanpa kasih, orang tidak bisa full heart loyal dengan Tuhan. Mungkin dari perkataan bisa berkata sama Tuhan, Tuhan aku setia. Tuhan aku setia dengan segala perintah-perintah-Mu dalam hidupku. Tetapi kalau itu hanya keluar dari perasaan, perkataan, tanpa perasaan, tanpa kasih sama Tuhan, suatu saat dia kecewa, dengan sangat gampang dia akan meninggalkan Tuhan. Dan itu bukan loyalitas, tetapi hanya sekedar perkataan yang keluar dari mulut. Loyalitas juga berbicara tentang pengabdian. Loyalitas berbicara tentang kepercayaan yang diberikan atau ditunjukkan kepada seseorang yang mencakup rasa tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan perilaku terbaik. Poin pertama yang saya mau bagikan di tempat ini adalah dalam membangun sebuah hubungan, loyalitas itu sangat diperlukan sebagai fondasinya. Kalau kita berbicara tentang contohnya tentang hubungan keluarga, perkawinan, pernikahan, selalu didasari dengan loyalitas. Ketika seseorang di pemberkatan dia akan berjanji dengan pasangannya
bahwa dia akan bersama selalu di suka maupun duka, tetap bersama sampai diangkat misalnya di awan-awan bersama dengan Tuhan. Itu adalah sebuah perkataan, perjanjian yang dia ucapkan dengan Tuhan dan dengan pasangannya. Ada sebuah tanggung jawab yang mengikat. Tiba-tiba misalnya ada masalah timbul, mungkin masalah ekonomi, financial, mungkin perbedaan, mungkin konflik, atau mungkin salah mengambil keputusan mungkin dari salah satu pasangan dan ujung-ujungnya mengakibatkan kerugian yang sangat banyak buat keluarga ini. Pertanyaannya, disinilah loyalitas diuji dan akankah tetap berjalan bersama untuk belajar mengampuni, memaafkan, dan menanggung akibatnya bersama-sama, atau justru memilih untuk berpisah. Sangat banyak saudara yang terjadi di luar sana ya gitu. Kalau kita berbicara tentang loyalitas yang didasari dengan kasih, kesetiaan yang didasari dengan kasih, itu jauh berbeda dengan sebuah janji yang hanya diucapkan oleh kata-kata. Situasi boleh mengguncang dunia gitu, badai boleh menerpa, keraguan boleh timbul, kegagalan boleh terjadi, tetapi yang namanya kasih itu tidak pernah bisa ditutupi dan tidak pernah bisa dibohongi. Dia akan tetap bersama dengan seseorang yang dia berkata, aku loyal dengan kamu. Hari ini saya mau bahas tentang sebuah tokoh, tentang Simon Petrus saudara. Ya. AOC hari Sabtu kemarin kita baru nonton film bareng-bareng The Last Supper. Dan buat saya film itu sangat memberkati ya. Mungkin kronologinya tidak sama persis dengan ada yang di firman Tuhan, di Alkitab. Saya juga kurang tahu detail aslinya seperti apa. Tapi saya sangat banyak menerima pelajaran dari film The Last Supper. Kalau saudara belum nonton, boleh nonton sebelum filmnya udah selesai ya di bioskop. Di situ saya melihat seorang sosok pribadi, yaitu Simon Petrus. Dia adalah seorang murid yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia adalah seorang murid yang sangat aktif. Dia dipanggil Tuhan yang tadinya penjala ikan. Tuhan berkata, engkau menjadi penjala manusia. Dan selama film itu berlangsung, kisah itu berlangsung, buat saya Petrus ini adalah orang yang penuh dengan inisiatif. Sampai terakhir pun, sampai sebelum Yesus ditangkap, dikatakan, dia sampai memikirkan cara bagaimana Yesus bisa escape, bisa kabur ketika orang-orang mau menangkap dia. Dia pikirkan secara baik-baik. Respon hatinya benar. Kasihnya tulus sama Tuhan. Tetapi coba kita tarik mundur sedikit tentang kisah Simon Petrus ini. Ada kalanya dia kurang percaya dan bimbang. Kita tahu sama-sama di firman Tuhan ceritanya di saat dia diajak Tuhan berjalan di atas air. Ketika dia belum sadar, dia bisa berjalan. Ketika dia mulai sadar, dia ragu dan bimbang, akhirnya dia hampir tenggelam. Ada saatnya juga di mana ketika Yesus di The Last Supper, di perjamuan terakhir, dia berkata sama Simon Petrus ini, dia berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan di situ dia masih berkata, berdalih, enggak Tuhan, aku akan tetap memilih engkau, aku akan tetap mengasihi engkau. Kenapa? Karena dari hati terdalamnya, dia sangat-sangat mengasihi Tuhannya. Tetapi sekali lagi, Petrus masih manusia. Manusia penuh dengan kejatuhan, kelemahan, kekurangan. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan ya saudara, sangat banyak cerita di firman Tuhan yang menurut saya setianya mentok banget gitu. Tapi ketika saya melihat tentang Simon Petrus ini, saya bisa relate dengan pribadi-pribadi setiap kita gitu. Terkadang ketika kita pengikutannya sama Tuhan, itu kan gak selalu mulus. Ada saatnya di mana kita bimbang, ada saatnya di mana kita ragu, ada saatnya mungkin di mana kita gagal. Ada saatnya mungkin di mana
kita meragukan Tuhan, Tuhan Engkau ada gak sih? Itu seperti Simon Petrus saudara. Tapi di hati di dalam Petrus tetap mengasihi Tuhan. Ketika kita berbicara tentang Simon Petrus ini, sampai di titik terakhir, dia kan bawa pedang, ya, dia mau menyelamatkan Tuhan gitu. Dan akhirnya ketika pedang itu dihunuskan dan akhirnya telinga dari hamba imam besarnya kan sampai copot, sampai putus gitu. Tuhan Yesus pun masih ada untuk menyembuhkan telinga dari musuhnya. Tapi tidak berhenti dari di situ, di luar dari seluruh keterbatasan Simon Petrus, di luar dari semua kelemahan Petrus, ia tetap mau membenahkan diri dan berbalik dan akhirnya mengikuti Yesus. Nah, pertanyaannya saudara buat setiap kita. Kalau kita berkata tentang loyalitas kepada Tuhan, masih adakah kasih dalam hidup setiap kita? Kalau kadar kasihmu aja mungkin sudah mulai luntur, sudah mulai hilang, bagaimana kita bisa berbicara tentang kesetiaan dan loyalitas bersama dengan Tuhan? Petrus aja saudara, salah satu orang yang sangat dekat dengan Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan, selalu melihat mujizat loh yang Tuhan sudah lakukan. 5 roti dan 2 ikan, kesembuhan demi kesembuhan, setiap kali dia mendampingi Tuhan dilihat di depan matanya. Masih bisa meragukan Tuhan dalam beberapa kejadian hidupnya. Apalagi kita saudara. Cuman respon yang benar adalah ketika kita merasa kita sudah jauh dari Tuhan, ayo balik cepat sama Tuhan. Jangan justru ketika kesetiaan atau loyalitas kita diuji dengan masalah demi masalah, kita justru tenggelam di dalam masalah itu, mundur perlahan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Seperti Petrus yang mungkin dia tidak sempurna, masih banyak kekurangan, tetapi dia memiliki respon hati yang tepat. Gak seperti Yudas, setelah menjual Tuhan, dia gantung diri karena tenggelam di dalam permasalahan hidupnya. Seperti Petrus, menyadari kesalahannya, ketika Tuhan bangkit, akhirnya Tuhan kembali menemui mereka, Petrus akhirnya menemui Tuhan kembali. Balik sama Tuhan. Buat saya saudara, tema bulan ini cukup sulit ya. Loyalitas, kesetiaan. Bisakah kita setia sama Tuhan sampai akhir, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Kalau kita lihat lagi kisah di Alkitab ya, loyalitas bukanlah sebuah keharusan. Banyak orang yang berkata, banyak hamba Tuhan yang berkata setia, 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 setia. Tetapi buat saya ingatkan sekali lagi, buat kita semua loyalitas bukanlah sebuah keharusan, tetapi sebuah keputusan hati pribadi demi pribadi. Balik ke diri kita masing-masing. Kita harus bisa setia sama Tuhan, biar itu menjadi keputusan hidup kita masing-masing. Ketika saya dulu tanya sama ayah saya tanya sama beliau, saya sering tanya sama dia kalau saya lagi pusing mikirin sesuatu, harus memutuskan sebuah pilihan gitu. Saya selalu tanya sama beliau, "Pak, saya harus pilih A atau B ya? Saya harus pilih A, B atau C ya? Saya ragu banget kalau jalan takut salah, tapi kalau nggak milih juga nggak bisa." Ayah saya selalu berkata seperti ini, doa sama Tuhan. Saya tanya terus sama dia, "Papa dapatnya apa? Lala mau ikut apa yang papa dapat gitu." Terus ayah saya ngomong kayak gini, iman gak boleh gandeng-gandengan ya katanya. Papa doa, kamu doa. Kamu harus dapat sendiri apa yang Tuhan inginkan dalam hatimu. Nanti kita ketemu lagi, pasti cocok kalau memang dari Tuhan. Papa saya selalu dari dulu ngomong kayak gitu. Saya tuh terus berpikir gitu, kenapa ya?
Kan lebih gampang ya kalau kita datang tanya ke seseorang gitu. Dapatnya apa? Dapatnya apa? Gitu. Suatu hari saudara, akhirnya ayah saya ngobrol sama saya berdua, dia berkata seperti ini. Ketika seseorang bertanya sama Tuhan dan dia mendapatkan jawaban sendiri dari Tuhan, itu akan masuk ke dalam hatinya. Karena itu adalah keputusan hatinya. Tetapi ketika seseorang hanya mendengarkan dari orang lain mendapatkan sesuatu tentang dirinya, dia tidak bulat keputusannya. Suatu saat terjadi sesuatu di depan, masalah, badai, keputusan itu akan cepat goyah dan hancur. Tetapi ketika seseorang mendapatkan keputusan sendiri dari Tuhan, dia akan tetap kokoh dan berdiri bersama dengan Tuhan. Sebab dia berkata bahwa Tuhan sendiri yang sudah ngomong sama saya. Bukan berarti kita menjadi orang yang keras kepala ya saudara ya, beda ya. Ada mungkin orang yang menegur kita, terus tiba-tiba kita berkata, Tuhan belum ngomong loh sama saya. Beda cerita. Ini adalah ketika kita berurusan sendiri sama Tuhan. Ketahuilah di mana engkau berdiri. Punyailah kesetiaan bersama dengan Tuhan. Seperti Petrus, dari dalam hatinya dia udah sangat-sangat mengasihi Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, dia akan tetap memilih Tuhan. Ketika banyak kisah di Alkitab saudara tentang loyalitas ya. Seperti Yonatan bersama dengan Daud. Sekalipun dia tahu banyak hal yang terjadi, Saul mau membunuh Daud. Tetapi Yonatan tetap bersama dengan Daud. Seperti Yosua yang selalu setia mendampingi Musa. Termasuk ketika melawan Amalek serta naik ke Gunung Sinai, Yosua tetap bersama dengan Musa. Seperti Ruth saudara. Ibu Selvi sempat sharing tentang Ruth di pagi hari tanggal 1. Buat saya kisah Ruth itu bisa saya simpulkan seperti ini, bitter to better. Bitter itu kan berbicara tentang sesuatu yang mengecewakan, pahit. Tetapi dia menjadi seseorang yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Bayangkan saudara dia pindah bangsa, suaminya meninggal, teman seperjuangannya dia juga meninggalkan, Orpah meninggalkan dia. Tetapi dia masih bisa berkata dengan Naomi seperti ini. Saya kutip di Rut 1 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati ataupun mati di sana, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Dia berkata kepada Naomi, aku akan tetap bersama dengan engkau. Apapun yang terjadi itu adalah loyalitas. Kesetiaan dan komitmen menjadi satu, itulah loyalitas. Kemanapun Naomi pergi, kemanapun Naomi berada, di situ Ruth ada. Apapun yang menjadi keputusan dari Naomi, Ruth akan tetap ikut mendukung. Mungkin ada kalanya, mungkin Naomi bingung harus memutuskan sesuatu, bimbang mungkin. Tapi Ruth akan tetap berkata, I'm with you heart and soul. Aku akan tetap bersama dengan engkau apapun yang terjadi. Itu adalah sebuah loyalitas. Setia itu bukan status, tetapi setia itu adalah sikap hati. Seperti murid-murid Yesus. Saya ambil cerita tentang Petrus lagi dan murid-muridnya dari Yohanes 6 ya. Di manakah di sini itu cerita tentang Tuhan Yesus itu sedang membagikan tentang roti hidup saudara-saudara.
Saya ceritakan aja ya, karena abis ini bisa dilanjutkan Derian. Tentang roti hidup, dia di Kapernaum, dia di sebuah rumah ibadat. Dia ini berkata di salah satu firman-Nya, dia berkata bahwa akulah roti hidup. Dan itu menimbulkan kontroversi di zaman itu. Banyak murid-muridnya yang lain mengatakan kok seperti ini gitu ya. Dikatakan di Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Di dalam sermonnya, di dalam firman-Nya Tuhan sudah berkata ada yang tidak percaya. Karena Tuhan jelas mengatakan akulah roti hidup. Dan di saat itu kita sama-sama lihat di ayat yang ke bawahnya terjadi banyak pergolakan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga katanya. Sangat banyak keraguan, sangat banyak cemooh, sangat banyak pertanyaan dari murid-murid yang lain selain 12 murid Yesus. Dan saya berpikir mungkin murid-murid ini juga sebenarnya udah ikut Yesus kemana-mana gitu. Cuman ketika Yesus mengatakan ini menjadi sebuah perkataan yang sangat keras buat mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dikatakan dalam firman-Nya, murid-muridnya banyak yang mengundurkan diri. Dikatakan di ayat yang ke-60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya katanya. Yesus yang ada di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Kata Yesus. Jadi sebenarnya ketika Yesus menyampaikan sesuatu, banyak hati yang bergejolak gitu. Apakah benar gitu. Tetapi kita mau sama-sama lihat sikap hati dari murid-muridnya, khususnya Petrus. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga katanya. Ketika Yesus membagikan firman, banyak yang terkaget-kaget, banyak yang tersyok-syok, banyak yang mengundurkan diri, bahkan Tuhan masih berkata kepada murid-muridnya, apakah kamu gak mau pergi juga katanya. Tetapi jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Buat saya, saudara, ini adalah sebuah perkataan tentang seseorang yang mempunyai loyalitas. Ketika orang-orang lain pergi mengundurkan diri dan mempertanyakan pertanyaan atau perkataan-perkataan daripada Tuhan Yesus ini, justru ada 12 orang, bahkan ada Petrus yang tetap bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, dia akan tetap bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa lihat sampai akhir hidupnya pun Petrus bisa menyelesaikan tugas panggilannya sebagai penjala manusia. Di saat yang lain pergi, selalu ada yang bertahan. Itu namanya loyalitas. Loyalitas itu seperti kisah Hachiko, saudara. Pernah dengar kisah Hachiko? Ketika seseorang anjing menunggu majikannya, sampai majikannya pulang, dia akan baru pulang bersama majikannya. Suatu saat majikannya naik ke sebuah kereta, keretanya
keretanya balik tapi majikannya nggak ada. Dan sampai akhir hidupnya Hachiko tetap di sana menunggu. Itu adalah loyalitas. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, belajar untuk menjadi loyal kepada Tuhan. Kalau engkau ada di tempat ini bersama dengan keluarga AOC, engkau loyal di mana? Belajarlah bertumbuh bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan keadaan kita selalu baik-baik aja. Loyalitas gak pernah diuji di saat semuanya baik-baik aja. Tetapi ketika keadaan tidak baik, penuh dengan badai dan rintangan, justru siapa yang bertahan, itu adalah kunci dari loyalitas yang ditemukan di sana. Menghidupkan lilin itu mudah, betul? Semua orang bisa menghidupkan lilin. Tetapi menjaga lilin untuk tetap menyala itu memerlukan waktu dan kesabaran. Menanam bunga sangatlah mudah. Semua orang bisa nanam bunga. Tetapi untuk memelihara dan membuat sebuah tanaman yang indah itu memerlukan waktu. Itu ibarat dari kesetiaan. Untuk membaptis seseorang hanya memerlukan beberapa detik saja. Tetapi untuk memelihara rema firman Tuhan dari sebuah arti baptisan itu tidak mudah. Dan banyak sekali tantangannya. Diperlukan yang namanya kontinuitas dalam sebuah pemeliharaan yang menentukan keberlangsungan hidup seseorang. Ketika kita dibaptis, kita bilang, Tuhan, aku sudah dimenangkan dan diselamatkan oleh Engkau. Tetapi mulai dari titik itu adalah sebuah loyalitas yang terbentuk kita bersama dengan Tuhan. Sebuah tanggung jawab di mana ketika kita sudah lahir baru, kita harus bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Pertanyaannya susah atau gampang? Susah. Tetapi pertanyaannya, punyakah engkau kasih dengan Kristus? Saya percaya kalau kita selalu didasari dengan kasih bersama dengan Tuhan, apapun boleh terjadi, keyakinan kita bersama dengan Tuhan tidak akan pernah digoyahkan. Amin. Kita mau sama-sama lihat sebuah video, boleh ditampilkan videonya. Video ini video yang sederhana tentang seekor anjing, saudara. Video ini banyak, saya melihat ada sebuah sebuah pelajaran yang kita bisa sama-sama tarik gitu. Dimana ketika boleh ditampilkan nggak videonya? Bisa ditampilin? Oke. Jadi ceritanya ini di dalam sebuah universitas ya, dalam sebuah kampus. Ya. Banyak anjing-anjing ini mau ikut ujian. Ya. Jadi ini ada seekor anjing putih. Dia pengen menjadi seekor anjing yang berguna untuk manusia intinya. Dia lihat semua penghargaannya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia coba diukur, ternyata nggak nyampe kualifikasinya. Tidak memenuhi standarnya. Tapi sekali lagi, karena anugerah, dia bisa masuk ikut kampus ini. Hari berlangsung, dia mulai diajarin gimana cara menuntun orang buta. Berkali-kali gagal ya. Mau ngambil makanan aja nggak bisa karena tingginya nggak cukup.
Tapi ketika mindsetnya berubah, akhirnya dia bisa mencoba dengan segala akal. Ya. Tetapi suatu hari terjadi sesuatu dalam hidupnya. Justru ketika dia diuji, dia gagal, saudara-saudara. Diusir keluar, bayangkan. Dia sedih banget. Dia cuma bisa memandangi patung yang sebenarnya dia pengen banget jadi seseorang yang berharga dan berguna. Dia nangis, dia meneteskan air mata, tetapi sesuatu terjadi. Dia menyelamatkan seorang buta. Dan akhirnya justru dia mendapatkan apa yang dia mimpikan, yang dia rindukan selama ini. Ya, film singkat tentang loyalitas, saudara. Terkadang loyalitas itu diuji saat tidak ada yang melihat, saat kehidupan tidak baik-baik saja, tetapi justru ketika diuji, dan Tuhan mendapati kita setia, selalu ada perkenanan anugerah yang daripada Tuhan. Yang seharusnya kita tidak dapatkan, tidak masuk ke kualifikasinya. Sekali lagi favor of God and man menyertai setiap kehidupan kita. Menjadikan kita pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, shalom semuanya. Masih semangat ya? Saya harap semuanya masih semangat. Kita mau sama-sama terima firman Tuhan hari ini. Boleh kita doa dulu yuk sebelum kita melanjutkan. Tuhan, ucap syukur buat setiap benih firman-Mu Tuhan. Saat ini kayak mau masuk lebih dalam lagi dalam firman-Mu, mari berbicaralah kepada setiap kami. Rapi hamba-Mu Tuhan, jadikan hamba-Mu saluran yang bersih. Dan kami berdoa Tuhan biar tidak ada di antara kami yang hatinya tertutup, telinganya menebal Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tapi biar saat ini Tuhan kami benar-benar mau terima setiap curahan isi hati-Mu atas setiap kehidupan kami. Berbicaralah atas setiap hidup kami. Ucap syukur Tuhan buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan. Amin. Oke. Tema saya saudara hari ini saudara bisa lihat di depan adalah berubah. Ya. Tapi berubahnya di sini saudara, kalau boleh saya kasih tahu dulu ya, berubahnya bukan berubah menuju ke arah yang lebih baik. Tapi berubahnya adalah berubah setia ya. Berubah setia, kasih yang berubah, hati yang berubah. Ya jadi sehari ini kita mau sama-sama bahas tentang ketika hati tak lagi sama. Kenyataan pahitnya saudara, ya boleh ngomong sama kanan kirinya, orang bisa berubah. Itu kenyataan pahit saudara. Tapi normal, ya itu hal yang wajar. Boleh sekali lagi katakan kanan kirinya, orang bisa berubah. Jadi jangan kecewa, jangan marah, jangan emosi ya. Jangan masukkan ke hati saudara kalau orang bisa berubah. Saya beberapa tahun belakangan ini saudara belajar untuk tidak memasukkan ke dalam hati kalau orang bisa berubah. Semua kita bisa berubah saudara. Saya bisa berubah, Lala bisa berubah, Bu Selvia bisa berubah, siapapun kita bisa berubah. Tapi hari ini saudara, saya sejujurnya deg-degan mau menyampaikan firman Tuhan karena firmannya hari ini menurut saya tidak mudah
Dan isinya warning saudara buat setiap kita. Bahwa kita jangan sampai berubah setia sama Tuhan. Jangan sampai kasih kita berubah, hati kita berubah sama Tuhan. Ya, tadi sudah Lala sampaikan juga, kemarin Sabtu kita nonton The Last Supper. Saya baru bikin khotbah ini setelah nonton saudara ya. Setelah nonton hari Minggu saya renungkan, hari Senin tadi pagi saya bikin saudara ya. The Last Supper, saudara-saudara boleh nonton kalau saudara mau dapat gambaran mungkinnya tentang perjamuan terakhir seperti apa. Kita sudah baca berkali-kali saudara, dan memang kronologi lah dan lain sebagainya mungkin tidak semuanya akurat, tidak semuanya sesuai karena kebutuhan film, semuanya perlu didramatisir. Tapi ada satu saudara yang saya dapatkan dari The Last Supper adalah ketika saya merenungkan saudara, murid-murid Yesus saja bisa berubah, betul? Saudara bisa bayangkan murid Yesus itu adalah orang-orang terdekatnya Yesus. Selama 3 tahun, ya 3 tahun lebih mungkin ya, tidak ada yang tahu pastinya seberapa saudara, berapa tahun. Mereka mengikuti pelayanan Yesus. Artinya apa? Mereka melihat yang buta melihat, betul? Mereka melihat yang lumpuh berjalan, mereka melihat yang tuli mendengar saudara. Mereka melihat semua mujizat yang dilakukan Yesus. 5 roti 2 ikan memberi makan ribuan orang. Mereka lihat semuanya. Tapi lihat saudara, kesetiaan diuji ketika apa? Ketika orangnya sudah tidak lagi ada saudara. Di highlightnya saudara di film itu adalah tentang Simon Petrus tadi. Lala juga sudah sampaikan, tapi saya mau kembali buat kita mengingat ulang saudara. Simon Petrus ini adalah ketika saat itu perjamuan terakhir dikatakan akan ada yang mengkhianati aku dan lain sebagainya. Siapa yang terbesar di kerajaan surga dan lain sebagainya. Mereka murid-murid berdebat. Saat itu Yesus cuma katakan sama Simon, 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 iblis menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Ada ayatnya saudara di Yohanes, saudara bisa baca nanti. Iblis menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Dan apa jawab Simon Petrus? Tuhan, Tuhan, dimanapun engkau berada, di situ aku berada. Aku akan serahkan hidupku untukmu. Ya, itu yang dikatakan Simon Petrus saudara. Dan ironisnya, tidak sampai 1 hari kemudian saudara, nggak sampai saudara. Malam perjamuan terakhir itu hanya malamnya, setelah itu Yesus ditangkap. Paginya, menjelang pagi saudara, sebelum ayam berkokok, Simon Petrus sudah sangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Secepat itu orang bisa berubah saudara. Jadi jangan kaget, jangan khawatir, jangan kecewa. Kalau mungkin orang-orang di sekitarmu berubah. Murid Yesus aja yang sudah sama Yesus bertahun-tahun, lihat semuanya. Mereka bisa berubah dengan sekejap saudara. Artinya apa? Kita butuh Tuhan untuk jagai hati kita. Tetap tidak berubah pengikutan kita sama Tuhan. Amin. Amin saudara. Saya berdoa supaya tidak ada di antara kita yang berubah setia. Amin. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang kasihnya berubah. Karena apa saudara? Didapati saudara, kita harus berdoa supaya sampai akhir didapati kasih dan setia itu bertahan dalam setiap kehidupan kita. Ya, boleh di next. Hari ini saudara, ya tadi saya mau sampaikan saudara, waktu orangnya masih ada, kondisi mendukung, mungkin gampang untuk kita bilang setia. Tapi ketika mungkin kondisi sudah mulai susah, sulit untuk kita mengatakan setia saudara ya. Dan hari ini Tuhan tegur untuk kita evaluasi apakah kita sedang berubah setia terhadap Tuhan ya. Saya mau sampaikan saudara ada tanda-tanda hati yang berubah setia itu seperti apa. Boleh dibaca, boleh di next ya. Yang pertama adalah mulai kehilangan kasih. Tandanya mulai kehilangan kasih apa saudara? Tidak lagi bergairah. Ya kalau dulu kita bisa dengarkan firman Tuhan, menangkap dari awal sampai akhir. Tapi kalau ini semua coba kita renungkan saudara ya, apakah ada di hidup kita atau tidak. Kalau ada di hidup kita ayo bertobat. Ayo kembali minta biar kasih dan setia itu ada dalam hidup kita ya. Kalau dulu kita dengarkan firman Tuhan mungkin dari awal sampai akhir kita masih excited, kita masih kita masih semangat untuk bisa dengarkan firman Tuhan. Hari ini seberapa banyak di antaramu yang duduk di tempat ini, kau dengarkan firman Tuhan, tapi tidak ada yang masuk di hatimu, saudara.
Gak usah jauh-jauh lah, tadi Lala sampaikan apa mungkin kau sudah lupa. Atau mungkin bukan lupa saudara, gak mau nginget-nginget mungkin. Seberapa banyak di hati kita yang mulai menebal akan pendengaran kita tentang firman Tuhan. Engkau sudah kehilangan kasih, engkau sudah kehilangan gairah. Ya. Dulu mungkin kita menanti-nantikan ada ibadah-ibadah seperti ini saudara. Ada persekutuan-persekutuan, ada kesempatan buat kita melayani. Tapi hari-hari ini apa yang terjadi? Mungkin kita malas untuk datang. Mungkin kita mulai sinis terhadap ibadah, terhadap pelayanan, terhadap apapun yang dikerjakan. Itu tanda bahwa kasih-Mu mulai pudar saudara. Ya, mulai kehilangan kasih tadi apa? Artinya tidak lagi bergairah. Bahkan mungkin bukan lagi bergairah saudara, sinis. Mulai sinis terhadap yang lain. Itu salah satu cirinya saudara. Yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua adalah mulai kehilangan setia. Tidak lagi konsisten. Dulu jujur apa adanya. Kalau misalnya kita diperintahkan A, kita lakukan A. Perintahkan B, kita lakukan B. Sekarang mulai cari celahnya di mana. Gimana supaya setidaknya hal-hal yang kita kerjakan tidak memberatkan kita. Itu mulai kehilangan kesetiaan saudara. Tidak ada lagi yang namanya komitmen konsisten dalam setiap hidup kita. Dulu kita bisa taat tanpa pertanyaan. Sekarang kita penuh dengan yang namanya kompromi. Ayo saudara, jangan sampai setia hilang dari setiap kehidupan kita. Amin. Yang terakhir di situ dikatakan luar rohani, tapi hati mulai menjauh. Puji Tuhan saudara, kalau dalam aktivitas-aktivitas rohani kita tetap hadir, kita tetap datang. Tapi hatimu tidak dapat berbohong. Puji Tuhan kalau datang, kalau udah mulai gak datang, mulai menghilang. Gimana hatinya saudara? Ya, dari luar semuanya bisa terlihat rohani. Tapi dalam hatimu hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Hatimu tidak dapat berbohong saudara. Mengapa semua itu bisa terjadi? Kita buka dulu saudara, saya gak taruh di situ Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Wahyu 2 ayat 2 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Sampai situ dulu saudara. Ini adalah firman Tuhan terhadap jemaat di Korintus. Dan saya percaya ketujuh jemaat itu adalah kondisi gereja akhir zaman saudara. Memang di situ dikatakan jerih payahmu, ketekunanmu semuanya baik saudara. Tetap sabar, menderita, tidak mengenal lelah. Semuanya baik saudara. Dari luar semuanya terlihat baik. Tapi hatinya hanya Tuhan yang tahu saudara. Next dikatakan apa? Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan mencela jemaat Korintus yang kehilangan kasih mula-mula. Ya, jadi dari luar mungkin kita bisa terlihat baik, rohani, semuanya terlihat sempurna yang kita lakukan, semua pelayanan kita datangi saudara ya, semua aktivitas kita lakukan, hati kita, kalau kita mulai berubah, mulai menjauh, hanya Tuhan dan engkau yang tahu dan engkau tidak bisa berbohong sama Tuhan. Hari ini saudara 3 hal ini coba cek dalam hidup kita. Saya juga cek hati saya saudara. Kalau ada di antara kita yang mungkin mulai bergeser, minta sama Tuhan untuk Tuhan yang balikan. Amin. Ayat tema kita hari ini apa saudara? Amsal 3 ayat 3 sampai 4 boleh di next. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan
dalam pandangan Allah serta manusia. Saya percaya ini adalah warning, nasihat yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Amin. Saudara percaya? Kalau Tuhan masih warning, saudara belum terlambat. Masih ada waktu untuk kita berubah. Masih Tuhan berikan anugerah untuk kita bisa sadar, bertobat, dan kembali ke jalan yang benar. Ya, dikatakan seperti ini saudara, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Boleh di next. Kasih adalah keset cinta aktif yang penuh belas kasihan, bukan hanya perasaan tapi perbuatan setia. Emet adalah kebenaran, bisa dipercaya, dan integritas. Saya tulis di situ saudara, dua hal ini bukan opsional. Artinya apa? Kita harus punya kasih dan setia dalam hidup kita. Bukan salah satu saudara. Kedua hal ini harus kita miliki sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Bukan salah satu ya saudara ya, kalau kita pilih kasih aja, tidak ada kesetiaan, kau juga tidak akan sampai saudara. Tapi kalau kita pilih kesetiaan aja tidak ada kasih, apapun yang kau kerjakan tidak ada rasanya saudara. Kalau saya boleh analogikan saudara, kasih tanpa kesetiaan itu seperti kopi tanpa gula. Ya, di sini ada yang suka minum kopi? Setiap hari harus minum kopi? Kasih tanpa kesetiaan itu seperti kopi tanpa gula saudara, hangat tapi pahit sebenarnya. Artinya apa? Engkau mungkin peduli, engkau mungkin care, engkau mungkin mengasihi, tapi tanpa kesetiaan ya, ketidaksetiaan itu mengecewakan yang lain saudara. Engkau mungkin peduli, engkau mungkin care, engkau mungkin berbelas kasihan, tapi ketidaksetiaanmu itu sedang mengecewakan Tuhan saudara. Seperti kopi tanpa gula, hangat sih, memang hangat sih, tapi sebenarnya yang dijalani itu pahit saudara. Dalam pernikahan mungkin, dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, ini diaplikasikan untuk semuanya saudara ya. Jangan cuma dianggap pelayanan aja ya, semuanya. Kalau misalkan kita cuma setia tanpa kasih, itu seperti gula tanpa air saudara. Artinya apa? Tidak bisa dinikmati, nggak ada rasanya. Semua yang kita kerjakan tidak ada rasanya di hadapan Tuhan. Makanya dua-duanya kasih dan setia itu harus berjalan beriringan. Berjalan bersamaan di hadapan Tuhan. Baru Tuhan bisa nikmati hidup kita sepenuhnya. Amin. Dan situ saya juga tulis saudara harus dijaga karena apa? Bisa hilang pelan-pelan. Mengapa? Mungkin kekecewaan, mungkin kau mulai kompromi, mungkin semuanya cuman formalitas kau kerjakan. Pelan-pelan itu bisa memudar saudara. Makanya kenapa di sini dikatakan janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Artinya apa? Bisa meninggalkan kita saudara. Kalau kita tidak jaga baik-baik hati kita. Sampai sini mengerti saudara? Saya berharap saya cukup jelas supaya kita bisa ambil satu pelajaran ini saudara. Benar-benar kita bisa pegang ini sampai akhir bahwa kasih dan setia jangan sampai meninggalkan kita. Amin. Next saudara. Dikatakan kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya apa? Tindakan. Tadi Lala sudah katakan kalungkan pada leher itu seperti pakai perhiasan saudara, terlihat dengan yang lain. Terlihat di sini bukan cuma koar-koar bilang aku setia loh, enggak. Tindakanmu harus mencerminkan kesetiaanmu. Tindakanmu harus mencerminkan kasihmu. Baru itu bisa dinamakan kalungkan pada leher kita. Jadi bukan cuma teriak-teriak koar-koar bahwa aku setia, aku punya kasih. Tapi tindakanmu tidak mencerminkan itu saudara, nol besar. Dikatakan di sini kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya apa saudara? Ada transformasi dalam hati kita. Di luar tindakan oke, di dalam kau juga lakukan dengan sepenuh hati. Artinya seperti itu saudara. Jadi bukan cuman palsu di luar, tapi hatimu sebenarnya tidak mau. Kasih dan setia di sini dikatakan tindakan dan transformasi dalam pun harus berubah. Di dalam tidak akan terhapus oleh apapun juga harusnya saudara. Ya. Jadi ingat saudara, kasih dan setia
itu di luar dan di dalam sama, saudara. Itu yang namanya integritas. Apa yang kita lakukan di luar, apa yang kita rasakan di dalam, itu sama. Amin. Amin. Ayo saudara, saya benar-benar berdoa ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, saya benar-benar berdoa biar tidak ada di antara kita yang berubah setia, saudara. Biar tidak ada di antara kita yang berubah kasih kita terhadap sesama, terhadap Tuhan kita. Jangan sampai semuanya berubah, saudara. Jangan sampai hati kita berubah di hadapan Tuhan. Ya. Next, poinnya apa, saudara? Tadi Lala juga sudah katakan, boleh kita baca sama-sama? Boleh ya? Supaya melekat di hati kita ya. Kita baca sama-sama ya saudara. 3, 2, 1. Kesetiaan dibentuk bukan di saat nyaman, tapi di saat sulit. Boleh sekali lagi? Kesetiaan dibentuk bukan di saat nyaman, tapi di saat sulit. Jadi saudara, kalau saat sedang sulit, dan engkau justru tinggalkan Tuhanmu, percuma kau ngomong aku setia, aku setia, aku setia, saudara. Omong kosong semuanya. Karena kesetiaan dibangun justru saat-saat sulit dalam hidup. Saya berdoa benar-benar ini masuk dalam hatimu, saudara. Saya taruh gambar di situ, saudara, ada akarnya, ya. Saudara bisa kelihatan ya? Ada akar di situ. Kenapa, saudara? Dalam masa-masa kering, justru akar itu akan semakin dalam untuk mencari air. Betul? Saudara pernah belajar biologi kan ya di sekolah? Kalau masa baik-baik saja mungkin akarnya ya, kalau semuanya yang disuplai secara baik dan lain sebagainya. Pohon kurma saudara contohnya dalam padang gurun, dalam padang pasir, akarnya bisa berpuluh-puluh meter. Kenapa? Karena dia selalu cari airnya saudara. Justru ketika masa sulit, kau harus tertanam lebih dalam lagi. Justru ketika masa sulit, kesetiaanmu harus tertanam lebih dalam lagi. Justru ketika masa sulit, kasihmu harus benar-benar memancar dengan kuat lagi, saudara. Jadi kalau masa sulit malah kau tinggalkan, keluargamu sedang masa sulit tapi kau tinggalkan, kerjaanmu sedang masa sulit kau menyerah, pelayananmu sedang masa sulit kau tinggalkan. Itu namanya bukan setia, saudara. Sorry, omong kosong semuanya. Kesetiaan dibentuk bukan di saat nyaman, tapi di saat sulit. Jadi saudara, ketika saat sulit orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang setia. Kalau yang tidak bertahan artinya apa, saudara? Bukan orang yang setia. Dalam kondisi apapun, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, hidupmu, keluargamu, semuanya saudara. Hari ini mari bertahan. Amin. Mari bertahan. Next, apa yang harus dilakukan? Saya cepat saja. Yang pertama adalah sadari dan akui kondisi hati saudara. Kalau kita mau nyadarin sendiri gak mungkin bisa. Saudara. Butuh Tuhan untuk menyadarkan setiap kita. Saya percumalah, saya ngomong seperti ini aja mungkin gak ada. Beberapa saudara tidak menangkap. Harus keluar dari hati kita sendiri bahwa kita harus sadari sendiri. Kita harus akui kondisi hati kita sendiri. Yang kedua apa? Ambil waktu pribadi dengan Tuhan, kembali kepada firman dan kehausan. Itu satu-satunya cara saudara. Kalau engkau sudah terlampau jauh, apapun yang saya omongin di depan ini mungkin kau bisa anggap bercanda saudara. Kau mungkin bisa ketawa-ketawa. Kau mungkin bisa anggap remeh firman Tuhan hari ini. Karena apa? Hatimu berubah. Sadari, akui, datang sama Tuhan, jerit sama Tuhan. Minta Tuhan kembalikan lagi kasih. Minta Tuhan kembalikan lagi kesetiaan. Ya. Yang ketiga apa dikatakan? Perbaharui komitmen dan relasi. Kembalikan kasih dan setia pada tempatnya. Artinya apa saudara?
Kalau engkau tahu engkau ada masalah, perbaiki saudara. Dengan Tuhan, dengan sesama kita, semuanya. Kembalikan kasih dan setia pada tempatnya. Yang terakhir, tadi dikatakan saudara ya, jemaat Korintus itu harus melakukan apa yang semula dilakukan. Artinya apa? Kalau engkau punya bagian untuk melayani, ayo kembali melayani. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Hanya itu saudara cara satu-satunya untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya pernah khotbahkan ini saudara di BMC sebenarnya bulan lalu. Awal bulan lalu saudara-saudara boleh cari di YouTube-nya BMC, saya khotbahkan tentang hal ini saudara. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau dulu engkau bisa tanpa perhitungan berkorban, mulai berkorban lagi. Kalau dulu engkau bisa tanpa hitung-hitungan melayani, mulai melayani lagi. Kalau dulu engkau bisa tanpa hitung-hitungan melakukan apapun, saudara, mari lakukan lagi. Lakukan apa yang semula engkau lakukan, saudara. Hanya itu yang bisa membreak kebekuan hatimu, saudara. Kalau dulu mungkin sebelum melayani engkau bisa berdoa sejam, 2 jam, ambil waktu saat teduh puasa sendiri. Lakukan lagi, saudara. Lakukan apa yang semula engkau lakukan. Hanya itu satu-satunya cara untuk membreak kebekuan dalam hatimu. Ya. Amsal 3 ayat 3-4 next. Hasilnya apa saudara? Amsal 3 ayat 3-4 berkata seperti ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Artinya apa saudara? Next. Hasilnya kalau kita punya kasih dan setia, kita punya favor of God and man. Kita punya perkenanan dari Tuhan dan manusia. Percayalah saudara, ada yang namanya magnet karakter. Ya, kalau karaktermu baik, kasih setiamu full sama Tuhan. Full sama sesamamu. Perkenanan itu akan dilimpahkan atas setiap kehidupan kita. Amin saudara. Kalau saya jadi Tuhan, saya juga gak mau kasih perkenanan sama orang-orang yang nyebelin saudara. Kalau dilihat-lihat mukanya aja udah nyebelin gitu ya. Apalagi hatinya gitu ya sudah berubah. Siapa yang mau saudara? Coba sekali-kali jangan selalu salahkan orang lain. Lihat hidupmu dulu bagaimana engkau di hadapan Tuhan. Bagaimana engkau di hadapan manusia. Setuju saudara? Firman ini mungkin cukup keras ya saudara ya. Tapi saya berharap, saya benar-benar berdoa dari hati saya. Kau tahu, engkau mengerti, engkau sadar di kondisi apa engkau saat ini berada. Ya, kalau saya jadi Tuhan, datang gitu ya anaknya hangat, setia, meskipun pencobaan pasti ada. Tadi Petrus aja ditampi saudara sama seperti gandum, tapi dia tetap setia. Saya limpahkan saudara semuanya. Jadi kalau hari-hari ini engkau mungkin tidak dipercaya, artinya apa? Cek ke hatimu. Kalau hari-hari engkau tidak dilimpahi sesuatu, perkenanan, cek ke hatimu saudara. Bagaimana kasih dan setiamu. Syaratnya engkau punya kasih dan setia, pasti perkenanan itu hadir. Pasti kesempatan itu dibukakan. Pasti berkat itu dilimpahkan saudara. Karena apa? Engkau adalah pribadi yang menyenangkan buat Tuhan. Pasti semuanya dibukakan. Amin. Boleh pemusik, penyanyi. Firman hari ini saudara, saya berdoa biar engkau tangkap. Mungkin ini makanan keras saudara. Dan mungkin tidak semua di antara saudara setuju sama apa yang saya sampaikan. Tapi coba berdoa sama Tuhan. Coba minta Tuhan yang lembutkan hati kita. Telinga kita saudara jangan sampai didapati menebal. Saudara boleh cari ayat di firman Tuhan, ada telinga yang menebal saudara. Artinya engkau tidak bisa lagi dengarkan apapun yang jadi peringatan, apapun yang jadi nasihat saudara. Jangan sampai hatimu tertutup oleh kemarahan, kekecewaan saudara. Boleh yuk kita sama-sama renungkan, sama-sama introspeksi, sama-sama saudara. Apa ya, saya
Saya malam hari ini ketika kita nyanyikan lagu ini saudara, nanti saya benar-benar minta untuk saudara berdoa pribadi demi pribadi dengan Tuhan. Gak usah pedulikan kanan kirimu, mau sebelah ngomong apa, mau sebelah ketawa-ketawa lah. Gak usah pedulikan saudara. Doa sama Tuhan. Kalau engkau benar-benar mau untuk kasih dan setiamu dipulihkan sama Tuhan, doa sama Tuhan. Ini urusannya pribadimu dengan Tuhan. Ya. Kita mau nyanyikan lagu yang tadi saudara. Saya benar-benar berdoa biar kau bisa renungkan firman Tuhan malam hari ini. Kasih dan setia bukan hal yang mudah saudara. Bukan bahan yang enak untuk dikhotbahkan saudara. Tapi saya berdoa biar ini jadi nasihat. Biar ini jadi teguran buat setiap kita. Kalau kita sudah mulai kehilangan, kalau kita sudah mulai pudar saudara ya. Biar kita diingatkan sendiri sama Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu minta saat ini bekerjalah di antara anak-anak-Mu Roh Kudus. Kau yang bantu kami untuk kami bisa mengerti setiap isi hati Tuhan. Kau yang bantu kami untuk kami dapat mengerti setiap firman yang diberikan, setiap peringatan, setiap nasihat. Biar itu jadi rema atas setiap hidup kami. Roh Kudus mari bantu kami. Mungkin hati kami tidak bisa menerima, mungkin telinga kami sudah menebal. Tapi Roh Kudus, biar belas kasihan-Mu menembus semuanya. Menyadarkan setiap kami, membantu kami untuk mengerti. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari nyanyikan lagu ini saudara. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari nyanyikan dengan lembut saudara. Kini aku percaya. Kini aku percaya. Yes, Tuhan, biar ini jadi nyanyian hati kami Tuhan malam hari ini. Kau bisa ubahkan Tuhan setiap hati kami. Yang mungkin kasih dan setia kami mulai memudar. Yang mungkin kami berubah Tuhan hati kami. Dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
Saudara, kalau engkau tahu hatimu sudah mulai berubah, saudara. Mungkin engkau susah untuk mengakuinya, saudara. Kalau engkau tahu kasih dan setiamu sudah mulai memudar, saudara, mungkin juga engkau akan susah untuk mengakuinya. Tapi kalau firman Tuhan hari ini menegur engkau, kalau firman Tuhan hari ini membangkitkan sesuatu dalam hatimu, saudara, yang mungkin hatimu menjadi gusar, hatimu merasa ada sesuatu, saudara. Boleh saya minta semuanya, ya bagi orang-orang tertentu, saudara, ya mungkin tidak semua, taruh tanganmu di hatimu, saudara. Taruh tanganmu di hatimu. Tidak usah pedulikan kanan kirimu, saudara. Tidak usah pedulikan semuanya. Ini waktunya antara engkau dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Jujur sama Tuhan. Benar-benar berdoa sama Tuhan pribadi. Mungkin kalau engkau pulang nanti engkau sudah lupa, saudara. Momen ini ayo doa sama Tuhan. Punya momen pribadi sama Tuhan saat ini. Ngomong jujur sama Tuhan apa adanya. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tidak ada yang terlambat untuk engkau, Tuhan. Kalau engkau bisa pulihkan panggilan Simon Petrus, Tuhan. Di saat di Danau Galilea engkau berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan engkau menanyakan hal yang sama kepada Simon Petrus. Sama seperti 3 kali Petrus menyangkal engkau, Tuhan. Tanganmu tetap terbuka atas setiap kami. Tidak ada yang terlambat semua. Tidak ada yang terlambat. Hari ini untuk setiap tangan-tangan yang diletakkan di hati, hamba-Mu minta benar-benar engkau yang jamah setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Biar kasih-Mu yang melanda. Biar engkau yang sadarkan setiap kami bahwa seringkali kami berubah setia, Tuhan. Tapi engkau tetap setia atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Hari ini buat semuanya, Tuhan. Apapun yang mengganjal di hati kami, apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi titik-titik di mana iblis bisa pakai sebagai landasan untuk mengambil kasih dan setia kami, Tuhan. Biar semuanya dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Roh Kudus bantu kami untuk berdoa. Roh Kudus bantu kami untuk berdoa. Bersihkan semuanya, Tuhan. Bersihkan semua. Benar-benar, Tuhan, kami tidak mau gagal di tengah jalan, Tuhan. Karena kasih dan setia kami pudar dan kami meninggalkan Engkau, Tuhan. Ampuni, Tuhan, ampuni. Terus tarik kami kembali, Tuhan. Kalau kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau kami salah dalam mengambil setiap langkah dan keputusan, biar Kau yang tarik kami kembali, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada kata terlambat, Tuhan. Tapi kami mau kembali kepadamu, Tuhan. Kembali berdiri, berjalan, bahkan berlari dan terbang, Tuhan. Di jalan-Mu yang benar. Dalam jalur kudus-Mu, Tuhan. Tarik kami, Tuhan. Tarik kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami bawa hati kami, kami bawa semuanya, Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu. Benar-benar biar Engkau yang beracara, kehendak-Mu yang terjadi atas setiap hidup kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, tapi tetap tuntunan-Mu, Tuhan, yang sempurna ada atas setiap kami. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus benar-benar bantu kami. Untuk kami benar-benar tepat seperti apa yang Tuhan mau. Masukkan kami kembali dalam panggilan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu malam hari ini. Terima kasih atas setiap curahan isi hati-Mu, Tuhan. Biar Engkau yang meteraikan semuanya atas hidup kami. Biar firman-Mu, Tuhan, malam hari ini terukir di loh batu hati kami. Tidak dapat dihapuskan oleh apapun juga.
Tidak dapat dipudarkan oleh apapun juga. Dengar kau iblis, kau yang mau mengambil setiap benih firman, setiap yang terbaik yang menjadi jatah dan bagian kami. Menyingkir keluar dari hidup kami, menyingkir keluar dari hati kami. Benar-benar semuanya termeterai. Merema, menjadi rema Tuhan, menjadi bagian atas setiap kehidupan kami. Dan kapanpun kami membutuhkannya Roh Kudus, bantu kami untuk selalu mengingat setiap rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang meteraikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang sepakat percaya sudah terima yang terbaik, sama-sama katakan. Amin, amin, amin.